Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber kita yang hari ini sudah memberikan support dan dukungannya terhadap channel ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang mungkin sudah menekan tombol subscribe, like, dan udah nge-share semua video-video kita. Dan mudah-mudahan kebaikan kalian hari ini akan digantikan dengan kelimpahan rahmat dan rezeki yang lebih banyak lagi, sehingga kita segera terbebas dari segala macam himpitan hidup hari ini, termasuk di dalamnya hutang di aplikasi pinjol yang mungkin sudah membuat pusing 7 keliling. Baik, hari ini sebelum memulai video ini aku pengen mengabsen kalian terlebih dahulu. Kalian menonton video ini dari daerah mana saja, dan kalian bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini ya, supaya kalian bisa saling bertukar informasi dan berinteraksi dengan catatan tidak meninggalkan nomor handphone apapun. Baik, hari ini banyak yang belum tahu karena mungkin masih menjadi pemain baru ya dari jebakan-jebakan Batman aplikasi pinjol. Dan hari ini banyak yang sedang panik, sedang ketakutan, sedang tidak mampu berkonsentrasi lagi ya, karena konsentrasinya hari ini sedang terpecah belah. Pemikirannya sekarang sedang tidak bisa fokus karena setiap hari ditagih sama pihak aplikasi. Ya, mungkin ada yang sedang terjebak di 4, 5 sampai dengan 10 aplikasi pinjol hari ini. Dan coba bayangin kalau seandainya kalian terjebak di 10 aplikasi pinjol dan diteleponin satu hari 3 kali, bisa 30 kali ya mereka menelpon kalian dalam satu hari. Apa nggak pusing tuh? Cuman hanya meladenin dan melayani DC yang terus menagih kalian. Baik ya, pada video kali ini aku pengen ngasih tahu ya, berdasarkan pemberitahuan dari pihak OJK hari ini terkait tentang penagihan maksimum paling banyak yang boleh dilakukan oleh pihak aplikasi. Berapa lama ya pihak aplikasi pinjol legal OJK boleh menagih kalian? Dan bagaimana dengan aplikasi pinjol ilegal? Pinjol yang tidak terdaftar dirilis 102 aplikasi pinjol. Nah, untuk yang pinjol legal OJK yang memiliki status terdaftar dan berizin hanya boleh menagih kalian maksimum paling banyak 90 hari. Ingat, aplikasi pinjol legal OJK hanya boleh menagih kalian selama 90 hari paling lama. Jadi mereka akan ekstra mengejar-ngejar kalian kemana saja dengan cara menghubungi kalian selama 90 hari. Jadi bagaimana bang kalau seandainya lebih dari 90 hari? Ya, berdasarkan dari pemberitahuan OJK, pihak pinjol legal OJK itu maksimum paling banyak hanya boleh menagih 90 hari. Lantas bagaimana kalau setelah 90 hari? Apa resikonya ketika kita belum mampu melakukan pembayaran? Untuk aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK yang memang sudah terkoneksi ke Slick OJK, maka kita akan mendapatkan laporan ya, mendapati sebuah laporan bahwasannya atas nama Bung apa ya dibuat ya, atas nama Bung Dharma hari ini belum mampu melakukan pembayaran di aplikasi A. Dan apa kesulitannya nanti ketika kita masuk ke dalam blacklist BCking? Ya, kalian akan kesulitan ya untuk minjem uang di perbankan yang lain. Atau mungkin kalian hari ini sedang punya niat buat beli sepeda motor atau mungkin mobil sport. Ketika mereka mencek atas nama Bung Dharma, ternyata ada hutang di aplikasi A misalnya. Dan apakah semua aplikasi pinjol legal OJK sudah terkoneksi ke Slick BCking? Jawabannya tidak. Hanya ada beberapa aplikasi saja, dan akan kita jelaskan nanti pada video yang selanjutnya. Banyak yang penasaran nih, apakah aplikasi pinjol A ini memang sudah terkoneksi ke Slick OJK atau belum? Nah, akan kita bahas nanti pada video yang selanjutnya. Baik, terkait tentang masalah penagihan tadi 90 hari. Dan berapa sih bang sebenarnya biaya bunga yang diperbolehkan, yang diizinkan oleh pihak OJK yang akan dibebankan kepada debitur pinjol? Baik, sebelumnya ya pihak OJK merestui 0,8% per hari sebelumnya.
Jadi coba bayangin 8 dikali 30 hari ya sekitar 24%. Dan itu nominal yang cukup mahal ya guys di tengah kesusahan badai perekonomian hari ini. Dan alhamdulillahnya pihak OJK hari ini sudah menurunkan suku bunga dari aplikasi pinjol per harinya. Berapa persen bang? Suku bunga aplikasi pinjol legal OJK hari ini 0,4% per hari. Jadi 0,4 ketika dikalikan 30 hari ya lebih kurang 12% ya. Masih nominal yang cukup mahal kalau menurut asumsi pribadi aku. Dan kita kan masih tetap menyuarakan ya. Dan aku juga mengajak teman-teman agar bisa membujuk ya dan memberikan saran kepada pihak OJK agar kembali menurunkan suku bunga terkait tentang masalah aplikasi pinjol. 12% per bulan itu kalau kita pinjam 1 juta maka bunganya berarti 120.000 ya, 12%. Ya cukup besar lah. Aku berharap ini aplikasi-aplikasi pinjol ini bisa seperti KUR ya. Nah kalau seandainya bisa seperti itu, KUR kan dia per bulannya 0,6. Jadi kalau dikalikan misalnya per 1 tahun itu hanya 7,2% ya. Jadi masih cukup murah lah. Sehingga masyarakat kita hari ini memang benar-benar merasakan manfaat dari hadirnya aplikasi pinjol di Indonesia. Hari ini kesan kita pinjol itu ya kalian tahu sendirilah. Dan kalian bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini. Jadi untuk kalian yang masih kepo, yang pengen tahu info selengkapnya, kalian bisa searching berapa lama sih aplikasi pinjol sebenarnya boleh menagih kalian. Kalian bisa cari fakta-faktanya, kalian bisa cari data-datanya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin hari ini sedang terjebak dengan masalah pinjol ini, jangan cuman paniknya doang yang digedein ya. Kita juga harus menambah pengetahuan, keilmuan. Kita harus bisa berpikir positif, tetap tenang, dan tidak melakukan tindakan-tindakan negatif apapun hari ini yang mungkin bisa merugikan diri sendiri, orang lain, dan orang-orang yang kita sayangi. Jadi jangan, waduh ini gimana, panik doang yang digedein ya. Tapi nggak mau mendengarkan penjelasan orang lain, tidak mau mengupgrade keilmuan, tidak mau mencari informasi terbaru terkait tentang aplikasi pinjol, maka kalian akan terkepung di dalam perasaan kalian sendiri. Maka kalian hanya akan bermain dengan ya yang namanya pemikiran-pemikiran negatif, akan terus-terusan merasa ketakutan ya. Coba kalau seandainya kalian bisa menambah ilmu pengetahuan, mencari data-data dari sumber yang aktual dan akurat, sehingga kalian nanti nggak perlu lagi memelihara rasa takut yang ada di dalam diri kalian. Yang mungkin sudah punya hutang di beberapa aplikasi pinjol, kalian tidak perlu panik ya. Dan kalian tidak perlu lagi gerusak-gerusuk, bersabarlah lah dan berdoalah dengan serius. Serta intiplah beberapa peluang-peluang yang mungkin hari ini bisa menjadi sumber cuan ya. Gua yakin ya 99,99 lagi ini subscriber kita nih orang-orang yang baik. Orang-orang yang memang mau melunasi dan menuntaskan semua masalah aplikasi pinjol ini. Tapi memang kenyataannya hari ini kemampuan kita untuk melakukan penyicilan ataupun mungkin pelunasan itu memang masih cukup lemah ya kan. Jadi bagaimana agar itu bisa kuat kembali ya, kita harus mengintip peluang apa hari ini yang mungkin bisa menambah penghasilan. Oke, jadi udah cukup jelas ya guys. Kalian hanya boleh ditagih maksimum 90 hari, tidak boleh lebih ya. Karena itu udah perintah dari pihak OJK ya kan. Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua ya. Untuk yang hari ini masih mentalnya lagi down ya, atau mungkin masih tetap terkepung dengan perasaannya sendiri, ayolah kita harus keluar dari semua permasalahan ini ya. Kita harus bisa mengupgrade diri kita menjadi yang lebih baik lagi. Kita harus bisa menjadi orang kaya ya kan, dan kita harus bisa membersihkan kembali nama baik kita yang mungkin sudah dipermalukan habis-habisan oleh aplikasi pinjol. Khususnya untuk teman-teman yang sudah disebar data. Kalian tidak perlu panik, kalian tidak sendirian, dan kejadian ini bukan hanya baru ini ya, sudah cukup lama. Mungkin sudah berjalan 2 atau mungkin 3 tahun. Dan alhamdulillah hari ini semuanya sudah berhasil untuk mengantisipasi semua tindakan-tindakan negatif. Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.